kejadian yang menyeramkan ternyata juga bukan terjadi pada Rini, tapi juga pada orang yang ada hubungannya sama Intan. Nggak ada siapa-siapa. Rini, bantuin aku naik ke kasur. Iya Mas, maaf Mas. Sejak kamu berhubungan dengan dukun kecil itu, kamu selalu berhalusinasi ketemu dengan hantu. Sudah, jangan ketemu anak itu lagi. Iya Mas. Jangan bawa anak saya. Jangan bawa Intan. Mas Hadi udah bangun. Lepasin dia, Mbak! Lepasin! Itu suara Intan. Lepasin, aku nggak mau! Nggak mau! Lepasin! Ada apa ini? Kenapa Intan ditarik-tarik begini? Kami mau bawa Mbak Intan ke rumah sakit jiwa, Bu. Intan nggak perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Lebih baik kalian pergi dari sini. Pergi. Biar aja Intan dibawa. Intan harus dibawa. Jadi Mas yang suruh mereka datang ke sini? Iya. Ayo cepat, bawa dia pergi. Nggak, aku nggak mau! Nggak mau! Lepasin! Lepasin Intan. Jangan bawa dia. Siapa kamu? Saya pacarnya Intan. Mas Yuda di mana anak kita? Mas, dia sama kamu kan? Intan. Cukup Mas, cukup. Dasar anak nggak tahu diuntung. Cukup Mas. Berani-beraninya kamu buat malu keluarga. Kamu lebih baik pergi dari sini sekarang juga. Ayo pergi. Mungkin lain kali kami datang kemari. Iya, Pak Adi. Waktunya kurang tepat. Permisi, Pak Adi. Om, saya mohon Om. Kasih saya kesempatan untuk memperbaiki ini semua Om. Saya akan bertanggung jawab Om. Saya akan menikahi Intan. Saya tidak akan menerima kamu sampai kapanpun. Tapi Om, Bawa dia ke kamar sekarang. Sekarang juga. Enggak mau, aku nggak mau. Aku mau sama Mas Yuda. Ayo Mas Yuda. Tan. Mas Yuda. Intan, kamu jangan seperti ini. Nanti papa kamu makin marah. Enggak, Mas Yuda. Aku mau sama kamu, Mas. Ayo. Mas Yuda. Intan, ayo. Intan, kamu nurut ya supaya papa nggak marah lagi. Udah, kamu tunggu sini ya. Mas Yuda, tolongin aku, Mas. Aku akan bertanggung jawab Intan. Aku akan menikahi kamu. Jangan mimpi kamu. Aku lapar banget nih. Udah tadi belum sempat sarapan lagi. Makan roti yang dibawa mama aja. Ya masa? Kita makan sambil jalan. Gak mungkin kan? Om, please Om. Restuin hubungan aku sama Intan Om. Kamu pikir nih kamu siapa? Kamu gak pantas mendampingi anak saya. Om, saya emang bukan orang kaya Om. Tapi saya tulus mencintai Intan Om. Rai. Udah, gak usah macem-macem lagi. Ntar kalau kita telat, baru deh kamu tertawa rasa. Udah kok jangan dulu sendiri. Nanti Ray baru nyusul kok.
Ada apa lagi sebenarnya di rumah ini? Rasain kamu. Itu akibatnya kalau kamu nggak pernah ikut perintahku, nggak pernah nurut sama aku. Kenapa sih kamu nggak pernah bisa dapetin uang buat saya? Saya kan sudah sering kali bilang, ambil uang itu, ambil. Dengar ya, mulai sekarang kamu jangan menghantui lagi keluarga kamu. Kamu fokus sama saya, cariin duit buat saya yang banyak. Ngerti kamu? Hei, tuyul kecil. Percuma kamu mau ngelepasin kalung itu. Selama kalung itu masih ada dalam lehermu, kamu nggak akan pernah bisa menolak apa yang aku perintahkan. Dan kamu akan dalam genggamanku. Tuyul kecil. Ternyata cuma mimpi doang. Tapi Roy yakin banget mimpi tadi pasti ada hubungannya sama keluarga Tante Rini. Walaupun Roy belum tahu sosok perempuan yang muncul di mimpinya itu, tapi Roy merasa kalau mimpi itu ada kaitannya dengan Rini. Dan feeling Roy itu biasanya selalu benar. Intan, sepertinya dia ketakutan. Bu, mau ngapain kamu? Mas, kasihan Intan, Mas. Sepertinya dia ketakutan di kamar, Mas. Emang dia kayak gitu tiap hari. Nggak usah peduliin. Tapi, Mas, Jangan buka pintu kamarnya, ngerti? Bukannya dorong kursi roda suami, malah pergi. Rugi aku menikahi dia. Mana dia? Rin, kenapa diputer-puter, Rin? Rini, ada apa nih, Rin? Rini, tolong, Rin. hai budakku, kembalilah pada tuanmu. Hai budakku, aku memanggilmu. Dasar tuyul nggak tahu diri. Bukannya kamu nyari uang buat saya, malah kamu ganggu keluargamu. Apa? Mau marah kamu? Mau marah? Jawab! Jawab! Lihat ya, lain kali kalau kamu nggak bisa nyuri uang lagi, saya akan siksa kamu. Pergi kamu dari hadapan saya! Pergi kamu! Om Hadi, saya mohon Om, pertemukan saya sama Intan Om. Om Hadi. Pokoknya Roy harus kasih tahu Tante Rini tentang mimpi Roy. Roy yakin kalau mimpi Roy ada hubungannya. Om Hadi. Awas, kalau kamu berani buka pintu. Om Hadi. Itu bukan pemuda yang kemarin memohon sama Om Hadi. Ayo, cepet. Kamu ngeden. Kalau kamu nggak ada tenaganya, anaknya nggak bakal mau keluar. Ayo, terus. Palanya sudah kelihatan. Iya,
sudah lahir. Akhirnya kamu berhasil, sayang. Hajar orang nggak tahu diri ini. Bawa Intan keluar. Intan. Apa-apaan ini? Lepasin. Pak, aku mohon jangan. Dasar anak nggak tahu diri. Bisanya buat malu keluarga. Cepat bawa keluar. Intan. 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 Ayo kamu pulang. Pak, aku mohon jangan lakuin ini. Ini, ayo. Ini cucu saya. Kak, Ya, ada apa? kakak harus perjuangin Kak Intan dan juga bertanggung jawab atas yang udah terjadi. Kamu ini siapa? Kamu kok bisa tahu? Saya Roy, Kak. Saya udah lihat apa yang terjadi. Saya udah lihat semuanya dari mata batin Roy. Kak, sebaiknya kita pergi dari sini. Kayaknya Om Hadi gak suka kalau kita ngumpul sini. Ya udah. Roy pernah bahas tentang pohon ini. Tapi apa hubungannya dengan gangguan yang ada di rumah? Aku harus cari tahu. Meski Roy tidak pernah bertemu langsung dengan Rini, tapi Rini tahu Roy akan menyampaikan sesuatu. Makanya Rini teringat kata-kata Roy tentang pohon besar yang ada di rumahnya. Siapa itu? Jangan dekati pohon ini. Jangan dekati rumahku. Siapa itu? Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas. Ada apa sebenarnya dengan pohon ini? Apa yang dimaksud Roy? Kain apa seperti spray, tapi ada noda darahnya. Mas Hadi pasti tahu masalah ini. Mas, ini apa maksudnya, Mas? Aku nggak tahu. Mas jangan bohong. Aku menemukan kain ini di belakang rumah di bawah pohon besar. Jadi kamu menggalinya? Lancang sekali kamu. Maafin aku, Mas. Aku ngerasa harus melakukan ini. Apakah ini ada kaitannya dengan Intan? Bukan urusan kamu. Mas, ini urusanku juga, Mas. Karena kita ini udah jadi satu keluarga, Mas. Kamu bukan ibu kandungnya Intan. Jadi jangan repot-repot urusin dia.
Madi kejam banget. Mama! Papa! Mama! Papa, Mama, Papa! Ma, Pa! Mimpi buruk lagi nih kayaknya. Kamu kenapa sih? Tarik nafas dulu. Udah tenangan. Ayo ceritain ke Papa. Om Madi, kita harus kesana sekarang. Om Madi, dia jahat banget. Dia suruh dukun buat buatnya Kak Intan. Jangan ngomong sembarangan kamu. Beneran, Pak. Iya, tapi kalau ketahuan bisa marah besar dia. Padahal Kak Intan nggak tahu apa-apa. Tapi anaknya malah jadi korban.